Di depan mata, poros roda gigi ini sebenarnya masih bisa diselamatkan, meskipun kondisinya sudah retak dan aus parah. Bagi paman berkacamata, ini bukan sekadar besi rusak. Ini adalah soal prinsip. Secara teknis, poros roda gigi berfungsi menyalurkan torsi, yaitu gaya puntir dari mesin ke sistem transmisi. Jika terjadi ketidaksejajaran sedikit saja, beban tidak akan terdistribusi merata, dan poros bisa patah karena fatik, kelelahan logam akibat siklus beban terus-menerus. Paman berkacamata jongkok mengamati permukaan poros yang tidak lagi silindris. Bagian jurnal shaft sudah berubah bentuk, diameter menyusut, dan toleransi melampaui batas aman. Dalam standar pabrik, poros seperti ini harus diganti. Tapi, di bengkel kecil Pakistan, diganti berarti rugi, diperbaiki berarti hidup. Dia mencatat ukuran, lalu menjepit batang baja karbon ke cak 3 rahang mesin bubut. Dalam ilmu mekanik, proses ini disebut turning, yaitu membentuk ulang geometri benda kerja agar kembali sejajar secara aksial dan presisi secara radial. Saat pahat mulai menyayat, lapisan karat terkelupas satu persatu. Permukaan baru terbentuk, mengilap, dengan toleransi 1/10 mm. Ini penting, karena pada sistem transmisi, perbedaan 0,3 mm saja bisa menyebabkan getaran, panas berlebih, dan keausan tidak merata. Paman berkacamata lalu memasang bagian poros lama dengan metode press fit. Ini memanfaatkan prinsip interference fit, dua komponen dengan diameter berbeda dipaksa menyatu agar terkunci secara mekanis tanpa baut atau mur. Setelah itu, dia membentuk chamfer 45 derajat di sambungan. Chamfer ini bukan hiasan, tapi untuk memastikan penetrasi las maksimal, sehingga sambungan mampu menahan torsi tinggi tanpa retak. Mesin las dinyalakan. Api biru menyelimuti sambungan logam, membentuk satu poros utuh kembali. Secara struktur, ini menciptakan komposit baja, gabungan logam lama, dan baru yang berbagi beban secara merata. Kemudian paman menanda dengan spidol berwarna biru ulir pun dibuat, lubang tengah dibor, semua demi menjaga keseimbangan massa saat berputar pada kecepatan tinggi. Jika distribusi berat tidak simetris, poros bisa mengalami ketidakseimbangan dinamis dan rusak dalam hitungan jam. Akhirnya, roda gigi dipasang kembali. Hanya dengan palu kayu, paman berkacamata mengetuknya masuk. Tak ada pengukuran digital, tak ada komputer, hanya mata, tangan, dan pengalaman puluhan tahun. Poros yang tadinya divonis mati, kini hidup kembali. Dan biayanya hanya Rp2.000. Di dunia yang serba mengganti, paman berkacamata masih memilih memperbaiki. Karena bagi dia, mekanik bukan soal alat mahal, tapi soal memahami bagaimana gaya, logam, dan waktu bekerja bersama. Kalau kamu suka konten edukatif seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Karena setiap mesin rusak selalu menyimpan satu ilmu.